Selamat pagi, hari ini kita akan membedah krisis integritas di imigrasi Batam. Kasus ini adalah potret nyata pelanggaran nilai berakhlak yang merusak wajah birokrasi kita. Mari kita lihat bagaimana celah sistem dan rendahnya etika kerja bisa berdampak fatal pada kepercayaan internasional. Di sini akan dibantu oleh kelompok 1B yang beranggotakan dengan Alpito, Anggun, Anissa, Dinda, dan saya sendiri. Dugaan praktik pungli. Kasus ini bermulai dari dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi di Pelabuhan Internasional Batam Center terhadap wisatawan asing. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial, sehingga mendorong dilakukannya pemeriksaan internal. Sebagai tindak lanjut, Kepala Kantor Imigrasi Batam dan beberapa petugas lainnya dinonaktifkan sementara untuk proses penyelidikan lebih lanjut dengan tujuan menjaga integritas pelayanan publik. Kasus pungutan liar adalah pelanggaran serius yang jelas bertentangan dengan nilai dasar ASN. Jika dilihat dari nilai berakhlak, setiap nilai sebenarnya sudah memberi batas yang jelas kenapa tindakan pungli itu tidak bisa dibenarkan dan menyimpang dari sikap profesional. Berikut adalah penjelasan identifikasi pelanggaran pungli terhadap nilai berakhlak. Yang pertama yaitu nilai berorientasi pelayanan. Pungli menghancurkan esensi dari pelayanan publik yang seharusnya bersifat terbuka dan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. ASN yang melakukan pungli berarti tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mereka justru menjadikan layanan sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga masyarakat merasa terbebani bukan dilayani dengan semestinya. Kemudian yang kedua yaitu nilai akuntabel. Nilai ini menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, dan integritas terhadap sumber daya negara serta kewenangan yang diberikan. Pelaku pungli menyalahgunakan kewenangan jabatan atau abuse of power. Hal ini mencerminkan ketidakjujuran dalam menggunakan otoritasnya dan adanya kegagalan dalam menjaga amanah sebagai pelayan publik yang bersih. Kemudian yang ketiga, yaitu nilai kompeten. ASN yang kompeten seharusnya menggunakannya untuk meningkatkan kinerja organisasi, bukan untuk mencari celah birokrasi demi materi. Pungli seringkali muncul karena oknum sengaja memperlambat atau mempersulit proses yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini menunjukkan rendahnya etika kerja dan adanya kegagalan dalam menjalankan tugas sebagai atau sesuai standar operasional yang berlaku. Boleh next slide, Kak Alvito? Yang selanjutnya yaitu nilai harmonis. Nilai harmonis menuntut ASN untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif dan saling menghargai. Nah, praktik pungli ini menciptakan kecemburuan sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Hal ini mengganggu hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta merusak citra rekan sejawat yang bekerja dengan jujur. Kemudian yang kelima, yaitu nilai loyal. Loyalitas seorang ASN seharusnya ditujukan kepada bangsa, negara, dan instansi, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Melakukan pungli adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan nama baik instansi. Tindakan ini merendahkan martabat ASN di mata publik dan bertentangan dengan kewajiban menjaga nama baik negara. Kemudian yang keenam, nilai adaptif. Di era digital ini, ASN dituntut untuk inovatif dan proaktif dalam mempermudah layanan, bukan malah mencari cara lama untuk mempersulitnya. Nah, pungli ini seringkali terjadi karena oknum enggan beradaptasi dengan sistem transparansi atau digitalisasi yang dapat meminimalisir praktik pungli. Nah, alih-alih mendukung perubahan menuju tata kelola yang bersih, pelaku justru bertahan pada praktik koruptif yang konvensional. Kemudian yang terakhir, nilai kolaboratif. Nilai ini mendorong sinergi untuk hasil yang lebih baik bagi bangsa. Praktik pungli merusak semangat kerja sama karena menciptakan hubungan yang transaksional. Kerjasama antara instansi atau dengan pihak swasta jadi tidak sehat karena didasari dengan uang bawah tangan, bukan profesionalisme dan tujuan bersama. Pencopotan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam secara garis besar dipicu oleh adanya dugaan pelanggaran prosedur dan lemahnya pengawasan internal terkait layanan keimigrasian. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi penyebab dan latar belakang kasus tersebut. Yang pertama, dugaan keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kasus ini mencuat setelah adanya penyelidikan terkait sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural, yang di mana terdapat indikasi bahwa oknum di instansi tersebut diduga memfasilitasi atau membiarkan keberangkatan warga negara secara ilegal melalui pelabuhan di internasional di Batam. Yang kedua, lemahnya pengawasan di lapangan. Ombudsman Republik Indonesia menyoroti adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya pungutan liar maupun jalur khusus bagi penumpang tertentu tanpa melalui pemeriksaan dokumen yang ketat sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pembenahan tata kelola layanan. Pencopotan sementara ini dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemeninfas untuk mempermudah proses pemeriksaan internal, yaitu pemeriksaan administratif dan etik. Tujuannya agar proses investigasi berjalan objektif tanpa adanya intervensi dari pejabat yang sedang diperiksa. Yang terakhir, dorongan perbaikan dari Ombudsman.
Ombudsman melihat adanya kegagalan dalam penerapan standar pelayanan publik di wilayah tersebut, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan guna memastikan integritas petugas di garda terdepan tetap terjaga. Langkah pencopotan ini merupakan bagian dari upaya bersih-bersih birokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan keimigrasian, terutama di wilayah perbatasan yang sangat rawan terhadap isu migrasi ilegal. Baik, untuk selanjutnya setelah kita tadi mengidentifikasi lalu melihat penyebab dari terjadinya kasus di imigrasi Batam ini, kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam lagi menggunakan metode analisis SWOT. Di mana yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Meskipun terjadi kasus demikian, sebenarnya instansi keimigrasian ini khususnya sudah memiliki fondasi yang cukup baik di antaranya. Yang pertama itu sudah adanya nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman perilaku bagi setiap pegawai. Yang kedua itu tersedianya sistem digital keimigrasian. Seperti yang sudah kita ketahui, adanya M-Paspor, lalu di bandara ada AutoGate, dan aplikasi-aplikasi imigrasi lainnya. Kemudian yang ketiga itu adanya pengawasan dari eksternal. Dalam hal ini yaitu oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, adanya respons yang cepat dari pemerintah dalam menindaklanjuti pejabat terkait. Lalu yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Disinilah letak akar permasalahan utamanya, yaitu pertama, masih terjadi praktik pungli dalam pelayanan. Kemudian yang kedua itu pengawasan internal yang masih belum optimal. Yang ketiga, pelayanan yang masih kurang transparan, bahkan dilakukan di ruangan yang tertutup. Kemudian yang keempat itu masih bergantung pada interaksi yang secara manual. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Dari kasus ini justru kita bisa melihat peluang ke depannya dan menjadi momentum perbaikan. Di antaranya bisa dimanfaatkan digitalisasi lebih penuh dalam hal pelayanan untuk mencegah terjadinya pungli. Yang kedua, adanya reformasi birokrasi berbasis teknologi atau sistem digitalisasi. Kemudian yang ketiga, dengan penguatan sistem pengawasan. Seperti kita bisa memasang CCTV dan audit yang secara digital. Kemudian selain itu dengan meningkatkan kompetensi dan internalisasi setiap pegawai dengan nilai berakhlak. Dan yang terakhir itu serta kita bisa melakukan pemulihan kepercayaan publik dan citra positif layanan keimigrasian. Selanjutnya itu dari threats atau ancaman. Jika dari kasus ini tidak segera diperbaiki atau dibiarkan saja, maka dampaknya itu akan cukup serius ke depannya. Seperti menurunnya kepercayaan publik baik secara nasional bahkan maupun internasional. Yang kedua itu citra buruk Indonesia di mata dunia yang semakin dikhawatirkan lebih buruk lagi. Dan yang ketiga itu adanya penurunan investasi dan pariwisata. Kemudian yang keempat melemahnya wibawa institusi pemerintah. Dan lalu kita juga akan membahas bagaimana kaitannya kasus ini dari analisis SWOT tersebut dengan nilai-nilai berakhlak. Nah, pada segi strength atau kekuatan, hal ini berkaitan dengan nilai akuntabel karena dengan adanya kasus ini ada mekanisme pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua itu ada adaptif, di mana imigrasi bisa mulai digitalisasikan layanan, dan yang ketiga itu nilai kolaboratif. Adanya sinergi dengan lembaga pengawas. Kemudian dari weakness, kaitannya dengan nilai berakhlak itu ada nilai akuntabel karena tidak transparan, kemudian berorientasi pelayanan itu merugikan pengguna layanan. Yang ketiga, loyal, karena merusak citra instansi. Dan keempat, harmonis, adanya intimidasi terhadap pengguna layanan. Kemudian, opportunities berkaitan dengan nilai adaptif, karena dengan hal ini bisa adanya transformasi digital. Lalu kompeten, kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM di keimigrasian. Lalu kolaboratif, berkaitan adanya kerjasama pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal. Lalu yang keempat itu berorientasi pada pelayanan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir itu ancaman atau threats berkaitan dengan nilai loyal, karena dengan adanya kasus ini maka terjadilah kegagalan dalam menjaga nama baik negara, kemudian akuntabel, menjadi hilangnya kepercayaan publik. Dan yang ketiga berorientasi pelayanan di mana masyarakat tidak puas atau merasa dirugikan.
Baik, selanjutnya terkait alternatif penyelesaian, di mana alternatif penyelesaian terhadap kasus tersebut dan dikaitkan dengan core value ASN berakhlak. Di sini kami memaparkan 3 poin alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah pelayanan pada ruang terbuka. Pelaksanaan pelayanan pada ruang terbuka mencegah adanya celah tindakan pelanggaran pungutan liar dan meningkatkan kepercayaan publik pengguna layanan jasa keimigrasian. Hal ini kita berkaca dari kasus yang terjadi yang kita angkatnya pada topik hari ini, di mana setiap kegiatan pelayanan dilakukan di ruang tertutup yang dapat berpotensi menjadi celah adanya praktik pungutan liar. Lalu yang kedua adalah optimalisasi penggunaan whistleblowing system. Optimalisasi sistem whistleblowing dan sosialisasi kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan apabila ditemukan pelanggaran praktik pungutan liar yang dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian. Selanjutnya adalah penguatan budaya anti korupsi di lingkungan kerja. Penguatan budaya anti korupsi dilakukan dengan menerapkan nilai berakhlak khususnya pada nilai akuntabel dan pemberlakuan sanksi berat bagi pegawai yang terbukti menerima dan menawarkan pungutan liar kepada pemohon layanan jasa keimigrasian. Kesimpulan yang bisa didapat adalah kasus pungli di kantor imigrasi Batam merupakan pelanggaran fatal terhadap nilai dasar ASN berakhlak yang dipicu oleh penyalahgunaan wewenang, rendahnya etika kerja, serta lemahnya pengawasan pada celah interaksi manual. Insiden yang diduga terkait dengan sindikat PMI non-prosedural ini berdampak langsung pada penonaktifan kepala kantor imigrasi beserta jajarannya, sekaligus mengancam citra pariwisata, investasi, dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Sebagai langkah strategis, reformasi birokrasi harus segera difokuskan pada digitalisasi layanan untuk mengurangi interaksi tatap muka, optimalisasi whistleblowing system, serta penerapan sanksi disiplin berat demi mengembalikan standar pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Sekian dari kelompok 1B. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.